Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa waktu yang akhir-akhir ini ada banyak terjadi bencana-bencana alam yang dahsyat. Sekarang orang lagi sibuk dengan bencana alam, baik gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Saya mau coba mendengar, apa ada tidak orang yang melihat segala kejadian ini dan mereka mengatakan itu Tuhan. Apalagi wabah yang terjadi sekarang ini. Orang jarang sekali ada yang berkata itu Tuhan. Tuhan izinkan supaya manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi setiap yang Tuhan buat dalam hidup kita dengan satu tujuan, supaya kita bisa diperkaya, dilimpahkan dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita mengakui kebesaran Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Jadi setiap kali kita merasakan campur tangan Tuhan bermaksud supaya orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang menikmati dan akan mengatakan itu Tuhan, dan dia bersyukur pada Tuhan. Ada banyak orang yang belum percaya, belum mengakui kebesaran Tuhan. Mereka tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Mereka tidak tahu memuliakan Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Itu dosa dasar daripada manusia. Tapi Tuhan ingin sekali supaya memberikan hidup yang berkelimpahan, melimpah juga dalam hal ini, melimpah dalam campur tangan Tuhan. Pada waktu murid-murid mencari ikan tidak mendapat ikan, dan mereka melihat ada satu orang di pantai. Orang yang mengatakan coba buang di sebelah kanan. Mereka buang di sebelah kanan, dapat ikan yang banyak. Tapi satu hal yang saya selalu ingat, seorang murid berkata itu Tuhan. Waktu mereka melihat ada berkat yang banyak, lalu ada yang mengatakan itu Tuhan. Ya, seringkali kita lupa bahwa Tuhan memberkati kita untuk supaya orang-orang mencari, supaya orang-orang mengakui dan diterima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai sumber. Jadi Tuhan juga berbicara melalui berkat-berkat, melalui bencana alam, melalui berkat, melalui pemberitaan dan lain-lain. Tuhan menyatakan kasih Tuhan supaya manusia boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan juga berbicara kepada kita, memberi hidup yang kelimpahan dalam hidup yang kekal. Pada akhir ini, dalam masa pandemi ini, ada banyak orang mulai bersyukur, mulai merasa sedikit lega dengan adanya vaksin yang sedang diuji klinis. Dokter mengatakan jangan terlalu berharap pada vaksin, lebih disiplin dalam protokol kesehatan daripada vaksin. Jadi secara vaksin itu terbatas gunanya. Mungkin memperpanjang usia 1-2 tahun. Tetapi dalam hidup yang berkelimpahan, Tuhan memberi hidup yang kekal dan di dalam keselamatan surgawi. Jadi kita bersyukur Tuhan memberi hidup yang berkelimpahan, yang seringkali kita kenal hidup yang kekal, yang tidak ada hitungan umurnya.
Mazmur 23 berkata, Tuhanlah gembala kita yang baik. Dia sudah menjadi gembala yang baik, sedang menjadi gembala yang baik, akan terus menjadi gembala yang baik sampai habis itu akan umur diri kita. Dan sesudah itu katanya akan masuk dalam rumah Bapa yang kekal. Jadi satu hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, termasuk mendapat hidup yang kekal, hidup yang tidak ada hitungan HP, begitu murah. Dan setiap kali kita membuka radio ke televisi ke, ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang diberikan kepada kita, begitu limpah. Karena hidup yang berkelimpahan, Tuhan melimpahkan kita dengan begitu banyak firman Tuhan untuk menjadi dasar daripada iman kita. Seringkali orang tidak begitu disiplin dalam memperhatikan firman Tuhan, sehingga iman dia bukan berdasarkan kepada firman Tuhan, tapi kepada perasaan. Kadang-kadang dia mengatakan, saya kuat, saya teguh, saya segar. Pada waktu yang lain juga dia mulai merasa lemah dan lain. Tapi orang yang mempunyai iman yang berdasarkan kepada firman Tuhan, dia akan selalu berkata, karena firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan menyatakan. Ini menjadi kekuatan dia. Jadi iman dia berdasarkan kepada firman Tuhan. Di dalam hidup yang berkelimpahan, Tuhan berikan kepada kita firman Tuhan yang begitu banyak, dengan tujuan supaya iman kita menjadi kuat. Tapi sayang sekali, ada banyak orang yang lupa. Ada banyak orang yang tidak perhatikan, tidak ingat. Saudara, saya bersyukur dengan bertambahnya usia, ada beberapa hal mulai merosot, terutama nama-nama. Ada orang yang saya kenal ini, saya kenal, tapi untuk menyebut namanya sulit. Perlu beberapa waktu baru ingat, oh ini dia. Nama bisa lupa. Tapi satu hal saya bersyukur, firman Tuhan itu masih ingat. Sehingga dalam membuat ringkasan khotbah bisa lebih cepat. Tidak perlu buka Alkitab, bisa ingat ayat firman Tuhan, sehingga bisa lebih cepat dibuat. Tuhan bukan saja memberikan kepada firman Tuhan, kepada kita limpah dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan juga hadir dalam hidup kita dalam Roh-Nya yang kudus. Alkitab mengatakan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Itu bukan dipercik, bukan diberikan secukupnya, tapi dicurahkan artinya diberikan dengan limpahnya. Berarti bahwa setiap orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus mendapat keselamatan dan Roh Kudus secara limpah. Artinya tidak ada orang yang mengatakan, wah saya ketinggalan, saya kehabisan Roh Kudus. Tidak ada. Semua orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus mendapat keselamatan dan Roh Kudus. Tuhan hadir. Ada banyak orang telah berbuat dua hal, bertobat dan percaya. Tuhan berikan dua hal, keselamatan dan Roh Kudus. Dia cuma ambil satu, yaitu keselamatan. Roh Kudus dia masih mencari-cari. Ini salah besar. Kita bersyukur dalam hidup yang berkelimpahan. Roh Kudus diberikan secara limpahnya, sehingga kita boleh meningkatkan kehadiran Tuhan. Juga saudara-saudara, kita seringkali lupa bahwa setiap hari kita melimpah dengan mujizat yang terjadi. Setiap pagi saya bangun, syukur yang paling pertama, terima kasih Tuhan, Kau masih ada, masih hidup, masih bernapas, masih terlindung. Jadi kalau sampai kita ini masih hidup, ini satu mujizat rutin.
Jadi Tuhan memberi kepada kita hidup yang berkelimpahan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang memberikan kepada kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, Roh Kudus yang membina kita, membentuk kita, memproses kita dalam rangka jaminan keselamatan. Dan kita bersyukur dengan terang Roh Kudus kita diberi hikmat, diberi kebijaksanaan, diberi akal budi untuk bisa melihat siapa kita yang sebenarnya. Ada banyak orang yang sombong. Seringkali kalau orang sombong, orang suka mengatakan dia lupa diri. Lupa diri artinya nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dengan terang Roh Kudus, terang dunia, Tuhan Yesus sendiri, kita bisa melihat siapa kita sebenarnya. Dan kalau kita tahu berbuat dosa, menderita karena dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita akan merendahkan diri, kita akan mengakui kebesaran kuasa dan kasih Tuhan. Juga saudara-saudara, dengan terang Roh Kudus kita bisa melihat siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa musuh kita yang sebenarnya, di mana kita harus melayani, dan ke arah mana kita sedang dibentuk, di gereja-gereja macam mana yang kita sedang wujudkan. Ya, saya sering katakan, mari kita bersama-sama bersekutu, berjuang untuk mewujudkan satu gereja di mana ada pembinaan yang cukup dan merata, ada persekutuan hidup dan nyata, ada penyembahan yang benar, wajar, indah, meriah, penuh Roh Kudus, ada penyelenggaraan dan keluar, ada pengelolaan yang baik dan rohani. Ini satu gereja yang kita sedang wujudkan. Bagaimana kita tahu hal ini? Dengan terang Roh Kudus. Tuhan dalam hidup yang berkelimpahan, Tuhan memberi kepada kita terang yang cukup, yang berkelimpahan, sehingga kita bisa mempunyai visi surgawi yang jelas. Juga saudara, kalau kita mengatakan kalau kita diselamatkan, jangan lupa dalam Efesus 2 ayat 8 dan sampai 10 dikatakan kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena amal bakti kita, bukan karena pekerjaan kita, supaya kita melakukan perbuatan baik, kebajikan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi saudara, dalam hidup yang berkelimpahan, Tuhan memberikan kepada kita bukan saja keselamatan, mujizat, tapi juga satu kesempatan untuk berbuat baik, kebajikan yang Tuhan telah sediakan. Jadi Tuhan telah sediakan satu kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kita tidak memakainya, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, hidup yang berkelimpahan, Tuhan bukan saja juga memberi kesempatan untuk berbuat baik, kebajikan, tetapi juga melayani. Ada begitu banyak kesempatan untuk melayani, dan ada banyak orang tidak melihat akan hal ini karena dibutakan oleh si iblis. Kalau kita mengatakan dalam hidup yang berkelimpahan, ada banyak pelayanan yang kita lihat, dan kita akan mengatakan, coba kalau saya masih muda, coba kalau saya masih ada kesempatan, coba kalau saya kaya, coba kalau saya punya banyak uang, dia akan bisa berbuat banyak dalam pelayanan. Ada banyak gereja yang ribut karena melihat pelayanan terbatas, pelayannya banyak, jadi ribut. Padahal Tuhan mengatakan pelayanannya banyak, yang kerja sedikit. Kalau kita lihat pelayannya banyak, pelayanannya sedikit, ribut, berantem. Saya seringkali bersyukur bisa melihat kalau ada gereja-gereja yang ribut. Saya mengatakan jangan ribut, jangan lihat ke dalam, coba lihat keluar. Ada begitu banyak kesempatan untuk kita melayani.
pikirkan pelayanan, kita tidak akan ribut. Kalau kita mulai tidak melihat ada begitu banyak pelayanan, atau ada begitu banyak kita harus buat, kita mulai ribut. Tapi orang yang memikirkan pelayanan, dia tidak akan ribut, bahkan dia tidak akan berbuat dosa. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, D.L. Moody, dia begitu dipakai oleh Tuhan, begitu sibuk dalam pelayanan dan penginjilan. Ada satu orang tidak tahu apa sebab dia bertanya kepada Bapak Moody, Pak Moody, apakah Pak Moody tidak ada pernah memikirkan untuk berbuat dosa? Apakah Bapak Moody tidak pernah memikirkan untuk berbuat dosa? Dia bilang tak sempat, katanya. Tak sempat. Wah, ini satu jawaban yang baik sekali. Jadi kalau kita hidup yang berkelimpahan, kalau kita melihat begitu banyak hal yang kita harus kerjakan, kita sibuk, kita tidak sempat untuk memikirkan untuk berbuat dosa. Ada banyak orang jatuh dalam dosa pada waktu santai, pada waktu mulai merasa ada kesempatan yang baik, tidak sibuk. Nah, dia mulai memikirkan mulai dosa. Nah, dalam hidup yang berkelimpahan juga, saudara, Tuhan bukan saja memberikan kepada kita dengan limpahnya pelayanan, kebajikan, tapi juga Tuhan memberkati kita dengan kasih ilahi. Ada banyak orang lupa bahwa setiap orang yang melayani dengan kasih, dia melayani Tuhan sendiri. Pada akhir zaman Alkitab berkata, manusia akan dibagi dalam dua kelompok, kelompok domba dan kelompok kambing. Kita pernah berikan kambing. Saya berikan kambing kepada satu gereja. Mereka berikan kambing. Waktu saya datang, saya periksa. Saya bilang, mana kambingnya? Ini kambingnya. Ini bukan kambing, ini domba. Rupanya orang di Bandung suka untuk membedakan mana kambing, mana domba. Tapi saya, meski bukan dari daerah domba, tapi cukup bisa mengenal, cukup bisa membedakan. Dan kita mengatakan manusia pada akhir zaman akan dibagi dalam dua kelompok, dan Tuhan akan berkata kepada kelompok ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Pada waktu aku sakit, aku di penjara, aku tidak punya pakaian, aku lapar, aku haus, kamu berikan kepadaku makan dan mereka mengatakan, kapan kita melihat Tuhan? Seberapa yang kamu buat kepada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan kamu buat kepadaku. Dan kepada yang lain dikatakan, pada waktu aku sakit, aku di penjara, aku, kamu tidak. Kapan kamu melihat seberapa yang kamu tidak buat pada mereka, kamu tidak buat kepadaku. Jadi juga saudara, dalam hidup yang berkelimpahan Tuhan memberikan kepada kita satu hati yang mengasihi, sehingga kita bisa melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Saya bersyukur di gereja kita ada Corona Ministry, pelayanan kasih karena Corona. Saya harap diteruskan dan Natal nanti juga akan ada pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan supaya mereka merasakan kasih Tuhan. Dan yang terakhir, kita bersyukur dalam hidup yang berkelimpahan. Dalam Efesus 4 ayat 19 dan 20, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Allahku akan memenuhi
segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Atau dengan kata lain, Tuhan akan memberkati kita menurut ukuran kekayaan dan kemuliaannya. Bukan sekedar menurut ukuran kebutuhan kita ke, kemampuan kita ke, dan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya teringat pada satu cerita, ada seorang raja, dia memerintahkan kepada satu pelukis yang terkenal, coba membuat lukisan yang baik buat saya. Dia membuat lukisan yang bagus sekali. Raja senang sekali, dan raja mengatakan, beritahu dia berapa dia minta harganya. Dia minta satu harga yang abnormal. Kalau biasa lukisan bongnya berapa juta, dia mungkin ratusan juta. Orang mengatakan, kamu enggak terlalu mahal ini, enggak kira-kira kamu. Kalau raja mendengar, raja mengatakan, berikan kepada dia, karena dia pernah diminta yang banyak, yang mahal, karena dia tahu saya adalah raja. Jadi kalau ada banyak orang tidak pernah diminta apa-apa kepada Tuhan karena mereka takut terlalu banyak. Tapi kita mengatakan Tuhan akan memberi kepada kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan menurut ukuran kita, tapi menurut ukuran kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Arab dikatakan, Dia yang akan supply segala kebutuhanmu dari kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dia akan supply. Saya cenderung untuk mengatakan, Tuhan dalam kehidupan yang berkelimpahan, Tuhan akan memberikan kepada kita kelimpahan dalam supply, bukan dalam stok. Manusia cenderung ada stok dana mati, dana besi, kita simpan. Di bila mana ada kebutuhan yang mendesak, ini yang dipakai. Memang manusia cenderung ada stok, ada tabungan, ada deposito, aman rasanya. Tapi Alkitab mengatakan, dalam hidup yang berkelimpahan, limpah dalam supply, bukan dalam stok. Stok bisa habis, supply tidak habis. Kalau dia adalah sumber, terus mensupply apa yang kita butuhkan. Waktu masa pandemi ini, ada satu keluarga bersaksi pada saya. Permulaan pandemi, dia kehilangan pekerjaan. Dana yang ada terbatas sekali, ada utang lagi. Dia mengatakan, bagaimana saya bisa hidup? Saya bilang berharap pada Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan limpah dalam supply. Dan pada beberapa waktu yang lalu dia bersaksi, bersyukur sampai sekarang masih hidup, masih terpelihara. Dan utang-utang semua juga lunas semua katanya. Wah, puji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang memberikan kepada kita satu hidup yang berkelimpahan, juga dalam supply. Jadi kita semua boleh bersyukur. Jadi dengan beberapa hal yang saya kemukakan ini, tujuannya adalah kita bisa melihat dalam hidup yang berkelimpahan, bukan saja limpah dalam materi, tapi juga dalam hal-hal yang lain, supaya kita bisa bersyukur dan bertanggung jawab. Bersyukur dan bertanggung jawab. Jangan bersyukur saja, tapi juga bertanggung jawab. Sampai di mana kita menikmati dan memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman,
Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan, dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.